Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum, didoain pasti pada sehat keluarga ya. Dan karena ini udah masuk ke tahun 2024, saya juga ingin ngucapin selamat tahun baru. Semoga di tahun ini segala macam urusan dan pekerjaan kalian bisa lancar dan sukses. Nah teman-teman, sesuai dengan judul video yang tadi kalian lihat, ini alhamdulillah banget, berkah banget di tahun ini ternyata dapat hadiah dari istri sebuah Jimny. Mungkin bukan Jimny baru, tapi buat saya ini udah lebih dari cukup dan benar-benar bikin kaget teman-teman. Nah, Jimny-nya Jimny apa? Ini dia Jimny-nya. Sebuah Jimny trepes warna putih dengan kondisi yang sangat baik. Ngomong-ngomong, turunan dikit, Cak. Ya, ini dia teman-teman Jimny-nya. Ya, ternyata Jimny-nya adalah sebuah RC. Tapi ini beneran dibeli sama istri saya, teman-teman. Tapi jujur nggak tahu ceritanya dalam rangka apa. Anggap aja dalam rangka masuk tahun baru kali ya, buat hadiah biar semakin semangat ceritanya kerjanya di tahun ini. Oke, jadi kita siang ini akan unboxing dulu sebelum saya nanti mencoba gimana rasanya pakai langsung Jimny ini di medan utamanya, yaitu di medan off-road teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, ini adalah RC keluaran dari WPL. Jadi dia itu boleh dibilang sebenarnya official license ya, karena benar-benar emang ditaruh nama Suzuki Jimny-nya di sini. Jadi ini RC bukan menyerupai Jimny, tapi emang merupakan sebuah Suzuki Jimny. Skalanya 1:10, dan ini adalah RTR atau ready to run. Jadi ya boleh dibilang kita tinggal beli baterai A2 aja buat remote-nya, habis itu kita udah bisa pakai. Oke, kita langsung buka aja, teman-teman. Ini sebenarnya udah sempet gua buka sih, sekedar buat ngecas dulu si baterainya. Jadi kita hari ini bisa mainnya udah baterainya full. Dapat manualnya juga di sini. Terus juga ini ada perintilan segala macem. Baterainya juga ini gue juga udah beli duluan untuk remote-nya. Dan ini perintilannya ini sebenarnya nggak akan gue pasangin sekarang karena sayang. Perintilannya itu lebih kayak spion, terus juga plat nomor, barang-barang plastik kecil yang takutnya ini baru sekali main di tempat kayak gini copot ya, terus hilang. Jadi kita akan simpen dulu. Sementara buat mobilnya, iya, ini dia teman-teman. Oke, taruh dulu boxnya di sini. Ini pertama remote-nya. Kemudian unitnya udah jadi bulat gini. Jadi ya boleh dibilang kita nggak perlu ada perakitan yang gimana-gimana banget ya teman-teman ya. Lebih ke arah kayak yang tadi sempat gua kasih liatin ini, isi plastiknya buat masang spion, plat nomor, dan perintilan kecil lainnya, termasuk stiker-stiker lampunya nih. Oke, ini gua geser dulu plastiknya. Ya, sekarang kita coba lihat lebih dekat lagi teman-teman. Ini dia Jimny-nya. Ini kalau gua lihat kurang lebih kayak Jimny JA11 ya. Kalau di Jepang nih, spek Jepang JA11. Jadi dia kan kalau yang di Jepang itu mesinnya turbo 660, makanya ada air scope-nya di kap mesin depan. Terus JA11 itu dia masih menggunakan per down. Karena kalau udah JA12 ke atas itu udah per keong. Kemudian dia itu apa ya? Ini boleh dibilang sih sebenarnya benar-benar kayak full standar, kecuali emang ban dan velgnya. Ini model si velgnya kayak modular gitu, warna hitam, terus model bannya nggak ketahuan apa, tapi ini ceritanya tetap kayak AT gitu ya, AT kasar gitu. Jadi kayak misalnya BF Goodrich yang AT yang KO2 gitu, tapi ya ini versi tanpa merek kalau buat bannya. Jadi walaupun si RC-nya license, emang Suzuki, tapi buat si bannya ini dia nggak license, alias nggak bermerek teman-teman. Nah terus kalau kalian lihat nih ya, coba ya kalian lihat sejajar, ini si ban depan sama ban belakangnya nggak benar-benar sejajar dengan lubang rongganya ya. Yang bagian depan tuh kayak terkesan dia kurang maju dikit, sementara yang bagian belakang dia kayak kurang mundur sedikit. Karena ini modelnya begitu dia suspensinya ditekan teman-teman, dia akan melar tuh.
Jadi begitu udah diteken, gardan belakang makin mundur, gardan depannya makin maju. Dan ini sebenarnya memang kurang lebih sesuai dengan karakter per daun. Dimana kalau misalnya per daun itu begitu si gardannya naik dan turun, dia itu nggak sejajar naik turunnya ya. Kayak misalnya kalau di bagian depan gini, karena dia modelnya bukan yang correction sakelnya, jadi begitu dia ditekan, maka gardannya akan maju ke depan. Gitu. Jadi realistis, sesuai dengan seperti aslinya. Sementara bagian bawahnya seperti itu. Emang four wheel ya teman-teman ya, makanya nih kopelnya dia tetap ada juga yang ke depan, nggak cuma yang ke belakang aja. Sementara bahannya di sini kurang lebih mayoritas plastik, yang saya rasa agak sedikit lebih berasa keras atau metalnya paling untuk plat ininya aja, sasisnya aja nih, yang ceritanya jadi leather frame. Sementara yang lainnya sampai ke body semuanya plastik, biar juga murah meriah. Hehehe. Ya, saatnya kita untuk mainin teman-teman, alias test drive. Biasanya test drive-nya mobil beneran, 1:1, jadi mungkin kita butuh tempat yang agak lebih luas. Kalau ini kita pakai RC, kayaknya ini cuma di sekitar sini yang deket-deket aja, kayaknya juga udah lumayan buat si RC-nya ya. Udah, kita di sini aja teman-teman. Kita mulai di sini, ini udah dinyalain, remote-nya juga udah saya nyalain. Gas-gasan pertama, bismillah. Ya, yeah. Rasanya seperti kembali menjadi anak kecil yang baru aja dapat hadiah Natal atau hadiah Lebaran gitu ya teman-teman. Wah, masih bisa naik gas lagi. Oke, ini jalur-jalur yang saya lewatin. Jalur-jalur yang biasanya kalau pakai mobil nggak berasa ya alur airnya ya. Tapi begitu kita cobain buat pakai RC gini, rasanya jadi jauh lebih menantang. Kita coba tanjakin di sini, bismillah. Wow, udah ngangkat bagian belakang ya. Kiri belakang udah ngangkat. Ini kalau udah pakai per keong atau coilover nggak tahu deh nih, tetap bisa napak apa nggak. Kalau ini full per daun udah ngangkat nih. Rona-ronanya sih kayak mau terbalik ya. Oh, enggak. Bismillah, pelan-pelan. Kita gas lagi. Ini nggak boleh dikagetin terbalik kan. Nah, satunya lagi yang enaknya adalah kalau kelontang, buat ngebalikinnya gampang. Nggak perlu dibantuin sama mobil lain ya, atau didorong rame-rame. Oke, saya mau coba lagi di bagian sini, teman-teman. Buat nanjak lagi ke kiri tadi, kita ulang lagi di sini, belokin kiri, oke, naik pelan, diurut, mulai ngangkat kiri belakang, oke, kita mundurin dulu sedikit teman-teman, kita koreksi sedikit biar nggak terlalu miring, kita rayap, kurang tenaga buat crawlingnya nggak ada teman-teman. Kalau pakai RC yang beneran off-road ya, yang bukan mainan ekonomis gitu, pasti akan jauh lebih gampang. Cuma kalau untuk pakai RC seperti ini emang sedikit lebih challenging karena tenaganya emang lebih terbatas. Kita coba momen ya. 3, 2, 1. Tetap nggak naik juga teman-teman. Oke, gas. Wah, cari traksi kanan kiri. Masih belum dapat juga. Oke, kita geser lagi deh ke kirian sini yang lebih landai. Oke. Kita lanjut lagi. Lewatin alur air yang cukup dalam untuk si RC. Dan kita akan melewati jalur yang agak lebih gembur lagi depan. Ini dia jalur yang lebih gemburnya nih. Yang udah dilewatin mobil beneran. Oke. Miring gini ya udah serem banget teman-teman. Oke, nanjak miring lagi di sini. Ini karena miring geser terus teman-teman ke kiri. Kita koreksi dulu biar balik lagi ke jalur. Kita balik arah di sini. Ayo nanjak, cari traksi kanan kiri. Cari traksi kanan kiri.
Asik. Weh. Oke, teman-teman. Tipis-tipis gitu aja seru ya tadi ya. Sejauh ini kalau menurut saya sih sebenarnya overall ya, dengan harganya yang menurut saya juga cukup oke banget, sangat menarik banget. Nanti detailnya ada di akhir video. Kemampuannya lebih dari cukup. Dan apa ya, buat temen-temen juga mungkin yang kayak pengen mulai kayak main RC off-road gitu, kayak gini nih cocok banget, soalnya kalian nggak perlu apa-apa belanja banyak buat parts dan aksesorisnya. Jadi kayak ini baru dikeluarin dari box aja udah lumayan buat main yang boleh dibilang sebenarnya lebih dari cukup lah untuk keseruannya. Nah cuma kayaknya kurang kalau misalnya kita cuma maininnya di yang kering-kering aja. Saya pengen nyobain kalau kita ajak lelumpuran, asik lelumpuran. Kira-kira gimana nih kemampuannya? Jadi ya udah, istilahnya ambil resiko aja deh. Kita ceburin, kita lihat kemampuannya emang bisa sampai segimana. Semoga tetap bisa nyala ya, tetap. Kalau nyangkut nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terus elektroniknya jebol gitu, teman-teman. Oke, kita pindah dulu ya dari bagian yang kering ke bagian yang lebih banyak lumpurnya. Hehehe. Oke, kita udah nyampe teman-teman ke tempat dimana kita akan nyeburin Jimny ini. Tapi saya nggak akan langsung nyeburin di sini, teman-teman. Kita akan nyoba dulu mungkin ke bagian sana yang masih agak sedikit ini ya, ringan gitu. Kalau ke sini takutnya langsung berasa beratnya, jadi kita coba dari yang nggak ada airnya dulu, sekedar lumpur aja. Oke, kita coba. Kita mulai lagi. Ini ada lembah, mungkin kalau buat RC ini judulnya lembah kali ya. Yang ada lumpur semi-semi udah mau kering. Cocok nih segini nih. Nah, tipis-tipis dulu. Oke, ya gas lagi. Wih. Nah, yang berikutnya ini ada airnya nih, kubangannya. Oke, masuknya pelan-pelan. Pelan-pelan. Setir harus ke kiri terus. Mestinya diurut ya, nggak dikagetin gitu. Cuman ini nggak bisa nih, teman-teman. Dia emang Oke. Oke. Hihi. Lumayan. Tekuk kanan di sini. Asik. Nggak niat masuk ke situ. Kita balik arah dulu lewat bagian yang airnya mungkin agak cetek ya, teman-teman ya. Sebentar. Beloknya nggak patah, jadi mesti diurut. Oke. Perlahan. Oh, masih aman, belum nyampe 1 ban lebih. Kita keluarin ke sini. Hihi. Asik. Hahaha. Ih, berasa banget serunya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sini. Nah, cuma ini nggak tahu teman-teman kira-kira dalamnya segimana. Kalau untuk di RC ya, kita coba dulu aja. Oh, ini udah lumayan dalam nih. Oh, makin dalam. Wah, ya teman-teman, mati teman-teman. Ternyata coba nyampe di sini aja. Ini nggak tahu istilahnya matinya dari mana, ya mungkin juga dari motornya kali ya teman-teman ya. Karena ini juga istilahnya kalau teman-teman RC bilang belum di WP ya, belum di waterproof. Emang sengaja kita nyobain dulu untuk pertama kali keluar dari box langsung kita ajak off-road, kira-kira bisa sampai segimana kemampuannya. Tapi nggak apa-apa, nggak menjadi masalah karena balik lagi ekspektasinya juga untuk RC seperti ini teman-teman nggak terlalu yang gimana banget seperti kalau kita beli RC yang emang serius untuk kita pakai off-road. Ini sekarang akan saya angkat dulu. Ceritanya mau kita recovery dulu. Pakai keren nih ceritanya. Yeah.
kita angkat. Ya. Oke. Ini sih sebenarnya ya udah, nyala lagi teman-teman. Wah. Ini sebenarnya udah lebih dari cukup buat saya sih ya teman-teman ya. Tapi karena ini nyala lagi, kita akan coba geser lagi ke kubangan yang mungkin masih bisa lewat alias nggak sedalam yang tadi. Oke, kita akan lanjutin lagi. Jadi yang terakhir teman-teman, mungkin saya akan coba untuk lewatin jalurnya yang sebelah sini. Lagi-lagi nggak tahu seberapa dalam di sini. Kalau emang udah terlalu dalam, mungkin juga akan mati lagi kayak tadi ya. Tapi ya semoga enggak ya. Bismillah. Ini kurang lebih untuk penutupan. Oke. Perlahan tapi pasti. Tingkat kedalamannya juga masih oke, setengah ban. Masih aman. Hihi. Oke, wait, mulai berani menggeser ke sebelah kanan. Oh, masih aman. Hihi. Asik. Wah. Oke, kita akan coba dibalik arah sekali lagi teman-teman. Saya pengen nyoba di gaspol. Kira-kira kalau di gaspol akan kurang lebih seperti gimana ya? Kencangnya seberapa kita lihat nih. Pertama diposisiin lurus dulu mobilnya. Oke, gaspol. Ya, segini kurang lebih teman-teman. Udah paling mentok nih gasnya. Hihi, tadi seru banget. Wih. Ya, teman-teman. Wah, boleh dibilang sebenarnya sih di atas ekspektasi juga ya. Lumayan banget, fun-nya dapat banget. Udah gitu dengan kita yang tinggal gas aja ya, di luar beli baterai A2 ini, bikin kalau teman-teman yang mungkin baru pertama kali pengen main RC off-road, cocok banget gitu hitungannya. Nah, ini sekarang pas banget sih baterainya udah habis, nggak terlalu lama juga, tapi balik lagi saya juga nggak berekspektasi baterainya bakal panjang banget, bisa awet banget. Udah lebih dari cukup buat hari ini nyoba. Kalau misalnya emang mungkin apa ya, istilahnya teman-teman yang pengen mainnya bisa lebih puas lagi, mungkin enaknya nggak tahu ya, karena saya juga masih belum ngulik apa kita bisa beli baterai cadangannya lagi apa gimana. Mungkin teman-teman yang sebelumnya udah main WPL juga lebih tahu kira-kira gimana supaya bisa mainnya berkepanjangan. Cuma sekarang dengan satu baterai saya sih udah oke banget teman-teman. Nah, sebelum ditutup, kira-kira bentar, taruh dulu remote-nya. Ini dibeli sama istri saya harganya sekitaran 800 ribuan. Jujur kemarin pas dibeliin ini juga kayak baik banget deh tiba-tiba aja gitu. Tapi pas tahu harganya juga kayak mungkin karena itu juga istri masih rela gitu beliinnya ya. Karena dengan harga segini udah worth it banget dibandingkan mungkin RC-RC off-road yang lebih serius, yang 1:10 juga tapi merek-mereknya udah lebih ternama, entah itu misalnya Axial atau Traxxas, tapi kan boleh dibilang harganya hampir 10 kali lipat ya daripada mobil ini. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang pengen nyobainnya, ini sebenarnya sih lebih buat anak sih. Kalau dirasa yang itu terlalu mahal, ini juga bisa jadi opsi yang bagus juga ya. Kasarannya ya, lebih kayak nggak sayang gitu kalau anak yang mainin terus kenapa-kenapa gitu. Apalagi walaupun harganya oke banget, tapi ini license Jimny, jadi buat teman-teman pun yang sekedar pengen buat dipajang aja atau dimodif aja tapi nggak dimainin juga udah oke banget ya jatuhnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video Jajelogi kali ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapin terima kasih banyak ke teman-teman semua yang udah support channel Jajelogi selama bertahun-tahun ini. Nah, untuk Jimny RC ini, kurang lebih saya juga pengen minta bantuan ke teman-teman. Kira-kira untuk berikutnya diapain nih ya Jimny ini? Jadi kalian bisa ketik di kolom komentar, masukan dari kalian. Misalnya ini mau dimodif jadi seperti gimana, ininya diganti apa, itu diganti apa. Kalian langsung tulis aja ya di kolom komentar. Ya, kurang lebih berarti segitu dulu teman-teman. Untuk yang kali ini, saya doain pastinya kalian semua sehat keluarga dan sampai ketemu di video Jajelogi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.